Unit 2. Mengingkari kewajiban, melanggar hak orang lain. A. Arti pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran HAM adalah perbuatan kelompok yang disengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut asasi seseorang. Pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara atau aparat negara akan berakibat munculnya pelanggaran hak warga negara lainnya. Faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran HAM. 1. Kurangnya sikap toleransi, menghargai. 2. Rendahnya kesadaran kehidupan, berbangsa dan bernegara. 3. Sikap mementingkan diri sendiri, egois. Faktor eksternal dari luar. 1. Pemanfaatan teknologi yang tidak bertanggung jawab, seperti penggunaan media sosial. 2. Penyalahgunaan kekuasaan dilakukan seseorang yang mempunyai kekuasaan terhadap orang lain. 3. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tidak tegas menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. B. Kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran hak warga negara dapat diartikan setiap perbuatan individu atau kelompok, seperti kasus di lingkungan keluarga pelanggaran, penganiayaan terhadap anak, durhaka kepada orang tua, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Di masyarakat, perbuatan hakim sendiri terhadap pencuri yang tertangkap, merusak fasilitas umum, serta mengganggu keamanan lingkungan. Bentuk pelanggaran HAM seperti 1. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembeda-bedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, jenis kelamin, yang berakibat pengurangan. 2. Penyiksaan, yaitu suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan orang ketiga. Pelanggaran hak asasi warga terjadi dengan kondisi 1. Dalam bidang sosial, terjadi tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, pembunuhan. 2. Dalam bidang ekonomi, tingkat pengangguran yang cukup tinggi. 3. Dalam bidang hukum, misalnya pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. 4. Berkaitan dengan hak milik, misalnya pelanggaran hak kekayaan intelektual atau hak cipta. 5. Masih terjadinya tindak kekerasan maupun kerusuhan dengan mengatasnamakan agama. Pengingkaran kewajiban dalam lindungan keluarga. 1. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga, misalnya anak tidak membantu membersihkan rumah dan seorang ayah yang tidak memberi nafkah keluarga. 2. Tidak mau mendengar nasihat kebaikan yang disampaikan kedua orang tua. 3. Tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan bersama keluarga, seperti pembagian kerja, membersihkan rumah serta anak pulang melebihi dari waktu yang disepakati. Dalam lingkungan masyarakat. 1. Tidak ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan dalam rapat warga tanpa menyampaikan alasan yang jelas. 2. Cenderung merusak fasilitas umum yang ada di masyarakat, misalnya mencoret-coret tembok dengan cat dan membuang sampah tidak pada tempatnya. 3. Tidak ikut melaksanakan kegiatan poskamling untuk menjaga keamanan lingkungan sesuai jadwal yang ditetapkan bersama. Lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Tidak membayar pajak, bahkan cenderung untuk menghindari membayar pajak, seperti pajak bumi dan bangunan. 2. Tidak mentaati peraturan berlalu lintas, misalnya tidak mengenakan helm, tidak membawa SIM dan STNK, melanggar rambu lalu lintas serta menerobos lampu merah. 3. Tindakan merusak fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah di tempat umum. Upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM berupa peraturan perundang-undangan HAM mempunyai tujuan untuk menjamin proses perlindungan, penegakan HAM, dan menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. 2. Pembentukan lembaga perlindungan HAM, antara lain Komnas HAM, Pengadilan HAM,
Komnas Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara sehingga mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dengan melibatkan unsur kepolisian, jaksa hakim. 2. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 3. Membangun komunikasi yang efektif dan harmonis antar semua kelompok yang terdapat komponen masyarakat sehingga tercipta kondisi yang sehat, saling menghormati dan memahami.